Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Puji Lestari, inilah kabar Indonesia. Pemirsa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember, Jawa Timur imbau masyarakat untuk lebih berhemat dalam menggunakan air. Langkah tersebut perlu dilakukan dalam menghadapi ancaman puncak El Nino pada bulan Agustus hingga September 2023 yang berpotensi menimbulkan kekeringan. BPBD Kabupaten Jember terus melakukan pendistribusian air bersih guna mencukupi kebutuhan air bersih bagi masyarakat di sejumlah wilayah yang mengalami kekeringan. Salah satunya di lingkungan Tegal Batu, Patrang, Jember, Kamis 3 Agustus. Puluhan warga tampak mengantre untuk mendapatkan air bersih dari truk tangki berkapasitas 5.000 liter milik BPBD dan perusahaan daerah air minum Jember. Dalam menghadapi ancaman El Nino yang mengakibatkan terjadinya kekeringan hingga mengurangi persediaan air, BPBD Jember juga mengimbau warga untuk lebih berhemat air. Dan sumber-sumber mata air untuk sumur ini sudah mulai menipis juga, jadi khususnya kepada masyarakat yang sangat membutuhkan untuk kepentingan primer ini, kami harapkan mereka betul-betul menghemat sehingga bisa digunakan untuk jangka waktu yang cukup panjang. Berdasarkan data BPBD Jember tercatat belasan titik rawan kekeringan tersebar di beberapa kecamatan, seperti Kecamatan Patrang, Pakusari, Ajum, Sumbersari, Kaliwates, dan Kecamatan Rambi Puji. Pemirsa, proyek pembangunan jembatan penghubung Pulau Batam dan Pulau Bintan di Kepulauan Riau direncanakan memasuki tahapan soil investigation atau penyelidikan tanah pada bulan September mendatang. Gubernur Kepri Ansar Ahmad di Batam, Kamis 3 Agustus mengatakan, proyek pembangunan jembatan penghubung Pulau Batam dengan Pulau Bintan akan dimulai dengan tahapan soil investigation atau penyelidikan tanah pada bulan September mendatang untuk selanjutnya dibangun tapak jembatan. Jelasnya jembatan penghubung Pulau Batam dengan Pulau Bintan itu rencananya dibangun sepanjang 14,7 km. Dengan rincian pembangunan sepanjang 7,9 km yang menghubungkan Bintan Tanjung Sau menggunakan anggaran kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU, serta 6,8 km yang menghubungkan Tanjung Sau Batam dengan menggunakan anggaran yang bersumber dari pinjaman luar negeri sebesar 4,3 triliun rupiah. Dan diperkirakan pekerjaan soil investigation itu baru bisa kontraknya itu bulan September. Dan karena mungkin pengaruh cuaca ini dan itu diperkirakan 10 bulan dari September baru selesai. 10 bulan selesai, 2 bulan nanti review desainnya, ya, kemudian baru mungkin persiapan untuk pelelangan awal untuk landing point Batam. Melalui hadirnya jembatan Batam Bintan ini, kedepannya akan memudahkan industri di Batam dalam melakukan injeksi ekonomi ke Pulau Bintan, sehingga dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Provinsi Kepulauan Riau. Pemirsa, Mabes Polri menyalurkan bantuan berupa bahan sembako, jaket, dan 5 ton beras. Bantuan ini diberikan dalam rangka mengatasi bencana kekeringan dan kelaparan akibat fenomena El Nino di 2 distrik Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan Kapolda Papua, Irjen Polisi Matius Fahiri, pada Kamis 3 Agustus menyalurkan bantuan 1.000 paket sembako, jaket dingin, dan 5 ton beras bagi warga yang terdampak bencana kekeringan dan kelaparan akibat fenomena El Nino di distrik Agandugume dan Listrik Lambewi, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Kepala Biro Logistik Polda Papua, Kombes Pol Agus Setiawan. Karena ada perintah, ada kegiatan bencana, ada kejadian bencana, sehingga kita diperintahkan untuk mewakili beliau menyerahkan secara simbolis
barang-barang ataupun bahan makanan yang diserahkan untuk saudara-saudara kita yang ada di Kabupaten Puncak. Semoga itu bisa bermanfaat, bisa digunakan untuk mengurangi, untuk berempati terhadap saudara-saudara kita yang lagi kena bencana di daerah Puncak. Pak Kapolri hari ini membantu untuk dukungan kepada kami. Kami menyampaikan terima kasih banyak. Semoga apa yang dibantu ini kami akan sama-sama untuk sampai tujuan, yaitu distrik Ababele dan distrik Ababele. Kebersamaan ini, dukungan ini jadi sangat bermanfaat buat kami dan memberikan dukungan dan moral supaya kami lebih maju lagi Indonesia. Sebelumnya, pemerintah Kabupaten Puncak telah menetapkan status tanggap darurat akibat bencana kekeringan terhitung 7 Juni hingga 7 Agustus mendatang. Bencana kekeringan yang terjadi merupakan siklus tahunan. Wilayah Puncak, Papua Tengah mengalami musim kemarau. Udara dingin tanpa disertai hujan telah terjadi sejak Mei lalu. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Selamat pagi, Patrick. Selamat pagi, SpongeBob. Apa kalian dua orang bodoh bisa diam? Menemani hari Minggu adik-adik dengan kartun-kartun kesayangan. Patrick, sanjunglah konsumen, buat dia merasa senang. Halo, hai sayang. Inilah Dunia Anak setiap hari Minggu jam 7 pagi sampai jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayub, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081
326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Wah, di Pati ada kedai yang nyaman dan estetik buat nongkrong bareng Besti. Ini dia, Kedai Sendika. Alamatnya ada di Gang 2 Sarirejo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Selain menunya yang bervariatif dan lokasinya yang oke buat nongki-nongki bareng Besti, Kedai Sendika ini juga cocok buat kamu yang butuh ruang tenang buat ngerjain tugas atau sekedar baca buku loh. Buka setiap hari Jumat hingga Rabu, mulai dari jam 5 sore sampai jam 11 malam. Ayo, tunggu apa lagi? Ajak besti-besti kamu nongki asik di Kedai Sendika. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia pemirsa. Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo melakukan normalisasi Waduk Dawuha, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Madiun. Kegiatan tersebut dilakukan guna menambah kapasitas penyimpanan air saat musim hujan mendatang. Memasuki pertengahan musim kemarau, Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Bengawan Solo mulai melakukan normalisasi atau pengerukan sedimen di Waduk Dawuhan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Dalam prosesnya, petugas menurunkan 4 alat berat dan beberapa truk untuk membuang sedimen tanah yang mengendap di dasar bendungan selama bertahun-tahun. Normalisasi itu dilakukan guna meningkatkan daya tampung air di waduk yang memiliki luas 103 hektar tersebut. Petugas operasi Waduk Dawuhan Agung Wirasat Kamis 3 Agustus mengatakan normalisasi Waduk Dawuhan rutin dilakukan setiap 5 tahun sekali. Saat ini, Waduk Dawuhan memiliki kapasitas 3,9 juta meter kubik. Dengan adanya normalisasi ditargetkan daya tampung air bisa meningkat sebanyak 230.000 meter kubik. Dimulai awal Juni dan direncanakan selesai kalau paket pekerjaannya itu Desember, meliputi semua pekerjaan mas, termasuk targetnya menormalisasi bendungan dan akhirnya tercapai volume tambahan itu sekitar tambahan dari sebelumnya sekitar 230.000 meter kubik. Waduk Dawuhan selama ini memegang peranan penting di sektor pertanian, karena selama ini digunakan untuk mengaliri sekitar 1.273 hektar lahan pertanian di 3 wilayah kecamatan sekitarnya, yaitu Kecamatan Madiun, Kecamatan Wonoasri, dan Kecamatan Balerejo. Pemirsa, jumlah kunjungan wisatawan ke Sumatera Barat sejak Januari hingga Juli 2023 tercatat telah mencapai 5,1 juta orang untuk turis domestik dan 23.000 orang lebih untuk turis asing. Dengan masih adanya kegiatan berskala nasional maupun internasional yang akan digelar di provinsi tersebut, diperkirakan angka kunjungan ke Sumbar akan mencapai 10 juta wisatawan pada akhir tahun 2023 nanti. Angka kunjungan wisatawan ke Sumatera Barat menunjukkan peningkatan yang menggembirakan, baik dari sisi kunjungan wisatawan asing maupun Nusantara.
Kepala Dinas Pariwisata Sumbar, Luhur Budianda, saat ditemui Antara di Padang, Rabu 2 Agustus menyebut, sejak Januari hingga Juli 2023, kunjungan wisatawan asing ke Ranah Minang mencapai 23.000 orang. Sementara untuk wisatawan domestik, tercatat telah mencapai 5,1 juta orang. Dari target yang ditetapkan 8,2 juta kunjungan wisatawan pada tahun 2023 ini. Melihat masih banyaknya sejumlah kegiatan berskala nasional maupun internasional yang akan diselenggarakan di Sumbar, diperkirakan kunjungan pelancong ke Sumbar pada akhir 2023 nanti bisa lebih dari 10 juta orang. Dengan telah meningkatnya kunjungan turis ke Sumbar, Luhur Budianda meminta pelaku pariwisata dan masyarakat untuk tetap berfokus pada peningkatan pelayanan, agar wisatawan yang berkunjung mendapatkan kesan baik terhadap pariwisata Sumbar. Mudah-mudahan ini dengan selalu meningkatnya kunjungan ini, semuanya tentu bergerak, seluruh ekosistem pariwisata bergerak, dan tentu niat kita untuk mensejahterakan masyarakat Sumatera Barat dari sektor pariwisata tentu akan dapat kita capai. Yang penting kita selalu ingat PR kita ada dua. Yang pertama adalah tingkatkan keramah tamahan kita, yang kedua kita tingkatkan kebersihan di lingkungan kita, sehingga para wisatawan yang datang betul-betul bisa menikmati Sumatera Barat dengan lebih. Adapun kunjungan wisatawan mancanegara, sambung Luhur Budianda, saat ini masih didominasi pelancong asal Malaysia. Selain Malaysia, juga ada turis dari Australia serta beberapa negara Eropa. Terkait rencana pembukaan rute penerbangan dari Sumbar ke Bali maupun sebaliknya, Luhur Budianda mengatakan masih dalam tahap komunikasi dengan beberapa maskapai. Rencana pembukaan rute penerbangan baru ini bertujuan menggait wisatawan mancanegara lebih banyak dari Australia, Eropa, dan Amerika. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Selamat pagi, Patrick. Selamat pagi, SpongeBob. Apa kalian dua orang bodoh bisa diam? Menemani hari Minggu adik-adik dengan kartun-kartun kesayangan. Patrick, sanjunglah konsumen, buat dia merasa senang. Halo, hai sayang. Inilah Dunia Anak setiap hari Minggu jam 7 pagi sampai jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Juliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh
seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayub, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Wah, di Pati ada kedai yang nyaman dan estetik buat nongkrong bareng Besti. Ini dia, Kedai Sendika. Alamatnya ada di Gang 2 Sarirejo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Selain menunya yang bervariatif dan lokasinya yang oke buat nongki-nongki bareng Besti, Kedai Sendika ini juga cocok buat kamu yang butuh ruang tenang buat ngerjain tugas atau sekedar baca buku loh. Buka setiap hari Jumat hingga Rabu, mulai dari jam 5 sore sampai jam 11 malam. Ayo, tunggu apa lagi? Ajak besti-besti kamu nongki asik di Kedai Sendika. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur terus berlangsung sejak tahun 2020 hingga kini, yang mana ini bertujuan untuk memeratakan pembangunan dengan orientasi Indonesia sentris. Juru bicara Kementerian PUPR Indra S. Atmawijaya membagikan informasi mengenai progres pembangunan IKN sejauh ini. Dan berikut simak wawancara lengkapnya berikut ini. Yang sedang bekerja ya, itu ada 37 paket yang sedang berjalan. Dari total 75 paket yang kita programkan dari tahun 2020 sampai 2024.
Jadi 37 paket ini sedang konstruksi, 10 paket selesai dan sisanya ada 28 paket ini sedang dalam proses lelang. Nah, kalau kita bisa report mengenai progresnya, overall adalah 18%, tapi ini terbagi menjadi 2 batch ya, 2 tahapan. Kalau tahap 1 itu sudah 37%. Kalau tahap kedua yang baru-baru mulai 2023 ini baru 2%. Memang dari 75 pekerjaan yang kita programkan ya dari 2020 sudah ada yang selesai ya. Ini karena sudah kita mulai dari 2020, misalkan bendungan Sepaku Semoy itu dalam waktu dekat selesai. Kemudian embung ya untuk mengairi nursery kita di Mentawir itu juga sudah selesai. Kemudian jalan logistik itu sudah selesai. Kemudian hunian pekerja yang sekarang juga diisi oleh para pekerja yang bekerja di atau tenaga kerja konstruksi yang bekerja di IKN itu juga sudah selesai dan sudah mulai dihuni. Jadi intinya sudah cukup banyak ya yang selesai, itu udah 10 kegiatan itu ya. Secara keseluruhan memang ini juga rata-rata 20% ya. Jadi kita memang menargetkan bahwa Istana Presiden, Kantor Presiden, Sekretariat Presiden, kemudian juga gedung pendukung lainnya itu di pertengahan tahun depan mudah-mudahan bisa selesai semua. Tapi apakah nanti ini akan digunakan untuk tadi pertanyaannya untuk HUT RI, saya kira itu kan keputusan bukan pada kami ya. Ya, yang sedang dibangun adalah 4 kantor Menko ya, itu Menko Perekonomian, Menko Polhukam, Menko PMK ya, dan Kemenko Maritim dan Investasi, ada 4 kantor. Memang karena ini baru dimulai pembangunannya, ini kira-kira masih antara 10% 12% progresnya. Ya, jadi ini juga kita perlu speed up, tapi karena ini adalah bangunan kantor yang tentunya beda dengan konstruksi istana ya, ini lebih simple, ini bisa kita selesaikan lebih cepat. Untuk rumah tapak menteri ini sudah berjalan ya, jadi sejak beberapa bulan terakhir dan pada bulan Juli ini progresnya sudah hampir 20%. Saya kira ini kan cukup menarik konsepnya ke rumah tapak menteri ini karena luasannya juga cukup besar ya, dan juga kompleksnya dalam satu compound antar gedung. Ini juga banyak kita lengkapi dengan landscape ya, dan juga dengan embung ya. Jadi tentunya ini satu landscape yang menarik karena betul-betul ada rumah di tengah hutan gitu. Nah itu yang kita inginkan, lebih rindang, lebih rimbun ya, lebih sejuk gitu di area rumah tapak menteri ini. Hunian ASN memang ini sedang lelang ya, jadi kita tunggu nanti dalam waktu dekat itu bisa kita tetapkan, kemudian kita mulai pembangunan fisik. Nah kalau untuk TKDN, saya kira memang cukup tinggi ya, karena di situ kan tidak banyak kita menggunakan tidak banyak menggunakan produk-produk luar ya. Jadi untuk sementara memang dari sisi material, pilihan teknologi, kemudian juga jenis bangunan dan prasarana-sarana yang dibangun itu memungkinkan kita menggunakan produk-produk dalam negeri. Saya kira angkanya di atas 85% di IKN ini. Nah, sedangkan untuk tenaga kerja, dari hampir 10.000 orang tenaga kerja konstruksi yang sekarang bekerja ya di kawasan IKN ini, di KIPP, itu 25% adalah tenaga kerja lokal. Sementara 75% adalah tenaga kerja yang memang datang dari berbagai penjuru di tanah air. Sekarang sudah banyak tumbuh rumah makan, tempat penginapan, kemudian juga jasa-jasa untuk pelayanan perkotaan di situ mulai tumbuh ya. Nanti tentunya kita harus atur
supaya tetap rapi gitu, karena kita ingin IKN ini kan juga berbeda dengan kota-kota lain di Indonesia. Memang di situ mencerminkan kota Indonesia masa depan gitu. Jadi itu yang kita harapkan, bahwa tenaga kerja konstruksi lokal ini juga bisa beradaptasi, kemudian mengimprove kapasitasnya, kualitas kerjanya, profesionalismenya supaya bisa setara dengan kawan-kawannya ataupun juga tenaga kerja lain yang berasal dari luar. Pemirsa, beragam cara dilakukan masyarakat untuk memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti yang dilakukan warga perumahan Bumi Tempat Besar, Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Mereka menghiasi lingkungannya dengan beragam pernak-pernik layaknya negeri sakura, dengan dilengkapi dengan boneka salju serta lampion dan hiasan lainnya yang berwarna merah putih. Beginilah suasana di perumahan Bumi Tegal Besar, Kelurahan Tegal Besar, Jember, Jawa Timur, tepatnya di kawasan Rukun Warga 18. Lingkungan perumahan itu dibuat menarik dan unik, penuh dengan beragam hiasan dan pernak-pernik. Ya, warga sengaja menghias kawasan perumahan tersebut dalam rangka memeriahkan peringatan HUT ke-78, Kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan memanfaatkan limbah rumah tangga sebagai bahan pernak-pernik yang digunakan, mereka mengusung tema negeri sakura yang identik dengan bunga-bunga salju dan boneka salju. Namun tentunya dengan penggunaan warna merah dan putih yang mendominasi, sehingga nuansa kemerdekaan Republik Indonesia sangat terasa. Tak heran jika banyak warga dari luar lingkungan RW 18, bahkan dari luar kompleks perumahan, yang datang untuk berfoto, mengabadikan momen. Untuk memeriahkan HUT RI yang ke-78, karena di lingkungan RW 18 itu mengadakan kegiatan perlombaan. Kalau menghias kampung itu, kalau tema utama yang diambil dari lingkungan RW 18 itu kebersihan dan keindahan. Inspirasinya dari kuil di Jepang yang bertemakan warna merah putih. Dan yang kalau bisa warga kita juga merdeka di belahan dunia manapun. Tak hanya itu, warga lainnya pun menghiasi lingkungannya dengan lampu-lampu hias dan mengecat jalan dengan beragam warna sehingga terlihat lebih bersih dan menarik. Demikian kabar Indonesia pemirsa, nantikan kabar Indonesia selanjutnya hanya di Lingkar TV. Saya Puji Lestari pamit dari hadapan Anda, selamat melanjutkan aktivitas Anda, selamat pagi dan sampai jumpa.